Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini menjelang hujan mungkin ya, kita kembali dalam majelis ilmu. Di majelis hari ini kita melanjutkan pelajaran fikih dan masih membahas tentang syarat-syarat sholat. Yang pertama sudah dibahas syarat-syarat sholat, yaitu adalah keislaman ya. Seseorang sudah beragama Islam, maka dia wajib sholat ya. Yang kedua adalah berakal. Berakal ya. Kalau bahasa kita ini adalah waras gitu ya. Atau bahasa yang lainnya harus cukup akalnya gitu ya. Lawannya adalah al-majnun ya, gila ya. Jadi orang yang gila terbebas dari tanggung jawab ibadah ya, hingga dia sadar, sampai ia sadar, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafi'al qalamu an salasah, pena itu telah diangkat dari 3 perkara. Anil majnunil maklubi ala aklih, dari orang yang gila atau yang hilang ingatan ya, hilang akalnya gitu ya, hingga ia sadar ya. Jadi kalau misalnya ada yang setengah gila gitu ya, ada orang setengah gila jadi sedikit-sedikit sadar, sedikit-sedikit tidak gitu ya. Nah itu pas sadar berarti dia tetap wajib ya, wajib sholat ya. Apalagi kalau sudah sembuh ya, itu lebih wajib lagi. Hatta yafiqo wa'anin naim, atau ya wa'anin naim hatta yastaikil, wa'anis sobi hatta yahtalim, juga dari orang yang tidur hingga ia bangun ya. Jadi orang yang tidur itu sebenarnya kalau dia ketiduran ya, itu dia lepas dari kewajiban ya. Tapi bukan artinya ya sudahlah, ketika nggak bangun-bangun ya udah nggak usah dibangunin gitu ya. Atau misalnya sengaja tidur untuk tidak dapat kewajiban gitu ya, tidak sholat ya, itu salah ya. Maksudnya orang yang ketiduran ya, tidak sengaja. Dan yang ketiga, dan dari anak kecil hingga ia balik ya, sampai ia dewasa. Tapi kita harus mengajarkan pada anak-anak ya, yaitu mengajarkan sholat khususnya, dan juga tentu mengajarkan ilmu-ilmu yang lain ya. Yang paling penting adalah ilmu
akidah ya, ilmu tauhid untuk menopang dia dalam ibadah. Karena apabila dia sudah tahu akan tauhid, pasti ya menyadari kenapa dia harus beribadah. Itulah dari orang-orang yang diangkat ya, tidak diberi kewajiban dari 3 perkara. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Al-Albani menyatakan sahih dalam Irwaul Ghalil ya. Hadis dari Aisyah dan Abu Qatadah ya. Yang ketiga tamyiz ya, mumayyiz. Itu pelakunya mumayyiz ya. Lawannya itu adalah anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau dia belum bisa membedakan antara yang benar dan juga yang buruk, yang baik dan yang buruk, dia belum bisa membedakan, maka dia sebenarnya belum wajib. Tapi kita harus mengajarkannya supaya ia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Kita ajak gitu ya ke masjid gitu ya. Walaupun dia kadang-kadang gitu ya ada yang lari-lari gitu ya, atau ada yang ya belum serius gitu ya, atau belum dengan kesadarannya, ya itu wajar-wajar saja. Yang penting kita ajarkan kebaikan, asal jangan keterlaluan ya, sampai menyakiti teman-temannya misalnya, atau keluar hadas gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai kencing ya di masjid atau berak gitu ya di masjid. Nah itu harus dijaga ya. Kalau main-main masih wajar ya, karena itu masih anak-anak. Dan jangan dicegah ya, jangan dicegah, jangan diusir ya. Biarkan saja itu anak-anak ya. Yang masalah itu kolotnya, kolot jatuhnya, atau pemuda gitu, pemuda ulinan gitu ya. Pemuda ulinan gitu, terus lompatan gitu. Ya, jadi mata ayahnya saya kelewat. Allah alam. Jadi anak-anak itu harus kita ajarkan ya, karena yang namanya pengalaman tentu kita juga pernah mengalami seperti anak-anak ya. Karena itu anak seusia tersebut sudah harus diperintahkan untuk sholat berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan Nabi bersabda, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk melakukan sholat sejak usia 7 tahun ya. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyr. Dan pukullah mereka jika tidak melakukannya pada usia 10 tahun ya. Maksudnya kita kasih punishment ya, gitu, hukuman ya. Entah potong bekal gitu ya, atau kita nggak ngasih uang jajan misalnya ya, tapi nggak ngasih matunya asal rumahnya. Atau dipotong saja gitu ya, atau misalnya kita pukul juga boleh, tapi jangan pukul yang membekas gitu. Jadi cukup dipukul, tapi jangan keras-keras gitu ya, tidak membekas, pukulannya mendidik gitu. Nah itu. Afarqu bainahum fil madoji, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Dan jangan satu-satu di antara mereka bareng-bareng ya, bareng-bareng tidurnya gitu ya.
adik kakak atau dengan orang tuanya apalagi ya. Jadi harus dipisahkan ya. Itu yang baiknya. Rahu Ahmad wa Abu Daud ya. Ketiga syarat ini berlaku untuk semua ibadah kecuali zakat ya. Karena zakat juga dikeluarkan dari harta orang yang gila ya. Zakat boleh ya. Dan anak kecil walaupun masih dalam balita ya. Demikian juga ibadah haji sah ya. Itu dilakukan oleh anak kecil ya. Nah ini yang keempat mengangkat hadas ya atau bersuci, bertoharoh. Ini nanti harus ada bahasan secara berkala ya tentang wudhu ya. Karena kalau kita cuman mengetahui ini saja tanpa mengetahui perkara-perkara tentang wudhu itu tidak akan lengkap ya gitu ya. Tidak akan lengkap. Yang di sini cuman disebutkan ayatnya saja ya. Terus apa sah tidaknya. Tapi tidak disebutkan sunnah-sunnahnya ya. Rukun wudhunya apa aja gitu ya. Tidak disebutkan. Terus kewajibannya apa saja. Terus nanti apa saja bacaan yang dia baca sebelum atau sudah wudhu gitu. Ini nggak dibahas ya di buku ini ya. Yang jelas nanti kita harus bikin ya. Bikin sendiri kajian khusus tentang wudhu ya. Di samping mengkaji syarat-syarat sholat ya. Sambil ngere ya gitu ya. Ngere ya kita berkala dan juga sambil mengkaji tentang syarat-syarat sholat. Itu nanti ya bisa dicari jadwal khusus atau nanti ya terpaksa ya menunda pembahasan syarat-syarat sholat ya. Ya harus sabar gitu ya. Menuntut ilmu mah ya harus sabar. Ketika belajar saja memang sudah ada rintangannya ya gitu. Ya hujan gitunya, ya panas gitunya, ya Persib teh ya gitunya. Terus sabar kosong ya Persib. Nah gitu lah ya. Itu kan rintangan-rintangan menuntut ilmu ya, apalagi dalam menuntut ilmu nih. Baik ya. Jadi mengangkat hadas atau bersuci ya. Yaitu kalau tentu awalnya adalah tentang wudhu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah wudhu. Dan kalau hadasnya hadas besar berarti mandi janabah ya. Ayatnya hafal ya. Surah Al-Maidah ayat 6 ya. Itu kewajiban wudhu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum al-ayah gitu ya. Tinggal baca. Tinggal baca. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan seterusnya. Ya, tinggal baca ya. Ayatnya di surah Al-Maidah ayat 6. Dan juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ia berkata dari Nabi bersabda, la tuqbalu sholatun. Sholatu ya. Sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Muttafaqun alaih. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Dan juga sabdanya, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur wala shadaqatu min gululin. Rawahu Muslim. Sholat tidak diterima jika tanpa bersuci dan sedekah juga tidak diterima jika berasal dari hasil curian. Nah ini ya. Jadi sedekah jangan dari hasil curian ya atau barang haram ya. Riwayat Muslim. Dan berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, Miftahus shalah at-tuhur. Pembuka salat adalah
atau kunci ya. Kunci sholat adalah bersuci. Watahrimuha at-takbir, dan pembukanya adalah takbir ya. Watahliluha at-taslim, dan penutupnya adalah salam. Nah itu riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil ya. Yang kelima, menghilangkan najis dari ketiga hal ya, yaitu tubuhnya, badan ya, pakaian, dan tempat. Nah itu harus dihilangkan najisnya. Ini juga berkaitan dengan toharoh ya, perlu dirinci khusus ya kajian ini. Saya ada buku khususnya nih ya, tebal bukunya juga, moga-moga bisa dikaji. Masalah menghilangkan najis dari tubuh nih, berdasarkan hadis-hadis tentang istinja ya, istijmar, mencuci mazi ya, ini harus ada penjelasan ya. Istinja mencuci kemaluan, istijmar mencuci mazi ya. Apa itu mazi? Nah itu nanti harus ada pembahasan itu ya. Semua itu menunjukkan wajibnya bersuci dari najis, karena istinja, istijmar, dan mencuci mazi dari badan berarti mensucikan badan yang terkena najis. Jadi harus lepas dari najis ya dengan mensucikannya. Dari hadisnya ada riwayat Anas, Rasulullah saat buang hajat, maka aku dan seorang yang sebaya denganku, seumuran denganku, membawakannya satu wadah air dan anak panah ya. Lalu ia bersuci dengan air. Muttafaqun alaih. Dan juga berdasarkan hadis Miqdad dalam kisah Ali radhiyallahu anhu tentang mazi, di dalamnya terdapat ungkapan Rasulullah, ya sedikit lagi ya. Kata Nabi, fal yaksil darokahu waun sayaihi. Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan kedua kantong kemihnya. Riwayat Abu Dawud dalam kitab At-Thaharah Babil atau bab fil mazi ya. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah melewati dua kuburan lalu bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya keduanya sedang diazab, namun bukan diazab karena dosa besar. Jadi ini dosanya kecil ya, dosanya sederhana. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al akharu fakana yamsi bin namimah. Salah satunya ketika kencing tidak dibasuh ya, atau tidak menutup aurat juga. Maksudnya dia tidak menutupnya ketika kencing ya, membiarkannya terbuka kelihatan sama orang lain ya. Sedangkan yang lainnya menyebarkan namimah, adu domba. Jadi itu penyebab azab kubur ya. Jadi penyebab azab kubur adalah di antaranya adalah ketika namimah, adu domba ya. Ini hati-hati nih ya yang suka adu domba satu sama lain nih. Azab kubur nih ancamannya. Atau ketika buang air ya tidak dibasuh ya. Atau tidak bersih ya, misalnya tidak bersih dalam membasuhnya ya, dalam mencucinya. Maka itu salah satu ancamannya azab kubur ya.
dan nanti tentang keterangan yang lain ya. Nah, ini juga ada tentang mencuci kencing anak perempuan ya. Itu juga butuh pembahasan ya. Terus juga menghilangkan darah bekas haid ya. Nah, ini ada pembahasan juga. Nah, itu juga dari beberapa perkara yang harus dibersihkan sebelum ia berwudu agar sholatnya diterima. Masih ada ya, panjang itu pembahasannya. Mungkin di kesempatan yang lainnya ya, kita akan melanjutkannya. Besok kita lanjut dengan pembahasan dari tafsir surah Al-Baqarah ya. Sudah ayat berapa nih? Jauh ya. Ayat 37 sampai 38 ya, insya Allah ya. Ya nanti kita lihat aja dulu ya. Kalau nggak salah sampai ayat segitu ya. Insya Allah. Walafu minkum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.